Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwel Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Merintan Berliana. Materi yang pertama akan kita bahas adalah laporan keuangan konsolidasi hubungan perusahaan induk dan anak. Latar belakang adanya perusahaan induk. Yang pertama yaitu usaha untuk mengendalikan perusahaan lain dengan cara merger atau yang lain memerlukan investasi yang besar. Yang kedua, hal yang sama dapat dilakukan dengan investasi yang relatif lebih kecil. Posisi kontrol dapat dicapai secara bertahap, yaitu dengan membeli sebagian besar modal saham. Pembahasan pertama dalam materi ini yaitu pengendalian terhadap perusahaan lain melalui pemilikan saham lain melalui pemilik saham. Yang pertama yaitu membeli sebagian besar atau seluruh modal saham. Yang kedua, perusahaan yang sahamnya dibeli tetap melanjutkan usaha dan mempertahankan identitasnya sebagai unit usaha yang terpisah. Dan yang ketiga, hasilnya kekayaan dan sumber-sumber perusahaan YBS berada di bawah pengelolaan satu manajemen. Yang kedua, pencatatan investasi pada perusahaan anak. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain lewat pembelian per kas, lewat penukaran dengan surat-surat berharga itu sendiri. Yang kedua, sebuah perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperoleh. Yang ketiga, apabila pembayarannya dilakukan per kas, maka perkiraan investasi ini didebit sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang keempat, apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar aktiva yang diserahkan. Yang kelima, apabila surat-surat berharga sendiri di sebuah perusahaan diterbitkan dalam penukarannya dengan saham yang diperoleh, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar surat-surat berharga yang diserahkan dalam penukaran atau dengan nilai wajar saham yang diperoleh yang terbukti jelas. Dan yang keenam, investasi dalam saham perusahaan anak dilaporkan dengan judul investasi dalam neraca perusahaan anak. Yang ketiga, penyusunan laporan konsolidasi. Yang pertama yaitu prosedur penyusunannya sama dengan penyusunan laporan gabung. Yang pertama yaitu prosedur penyusunannya sama dengan penyusunan laporan gabungan kantor pusat dan cabangnya. Yang kedua, aktiva dan hutang dari perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan hutang perusahaan induk sesuai kelompok masing-masing aktiva hutang yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pos-pos yang sifatnya timbal balik akibat transaksi antar keduanya dieliminasi. Yang keempat, masalah harga beli dan nilai buku saham dalam neraca konsolidasi. Pada metode ini, eliminasi terhadap saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak atau di mana jumlahnya selalu berubah-ubah didasarkan atas posisi terakhir hak-hak para pemegang saham perusahaan anak atau yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Selisih antara hak-hak pemegang saham yang dieliminasi dengan saldo debit rekening investasi saham perusahaan anak merupakan selisih lebih atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham. Lalu yang kelima, kita akan membahas contoh soal laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Contoh soal laporan keuangan konsolidasi dan jawaban berkaitan dengan pembelian saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. PT Raffi Internet melakukan pembelian sebagian besar saham dari PT Mas Raffi, di mana laporan posisi keuangan selalu dilakukan pembelian saham sebagai berikut ini. Berikut laporan posisi keuangan sebelum dilakukan pembelian saham. Yang pertama yaitu kas PT Raffi Internet yaitu sebesar 5 juta rupiah dan PT Mas Raffi sebesar 4 juta rupiah.
Lalu persediaan PT Rafinternet yaitu sebesar Rp3.500.000 dan PT Mas Raffi sebesar Rp2.500.000. Lalu tanah PT Rafinternet yaitu sebesar Rp10 juta dan PT Mas Raffi sebesar Rp9 juta. Lalu gedung PT Rafinternet yaitu sebesar Rp8 juta dan PT Mas Raffi sebesar Rp7 juta. Lalu mesin PT Rafinternet yaitu sebesar Rp6 juta dan PT Mas Raffi sebesar Rp5 juta. Jadi total aktiva PT Rafinternet yaitu senilai Rp32.500.000 dan total aktiva PT Mas Raffi senilai Rp27.500.000. Lalu hutang usaha PT Rafinternet yaitu senilai Rp4 juta dan PT Mas Raffi senilai Rp3 juta. Lalu hutang wesel PT Rafinternet senilai Rp5.500.000 dan PT Mas Raffi senilai Rp4.500.000. Lalu modal saham nominal Rp1.000 PT Rafinternet sebesar Rp15 juta dan PT Mas Raffi sebesar Rp14 juta. Lalu aigo saham PT Rafinternet sebesar Rp5 juta dan PT Mas Raffi sebesar Rp4 juta. Lalu laba ditahan PT Rafinternet sebesar Rp3 juta dan PT Mas Raffi sebesar Rp2 juta. Jadi total pasifa PT Rafinternet yaitu sebesar Rp32.500.000 dan total pasifa PT Mas Raffi senilai Rp27.500.000. Contoh soal dan jawaban akuntansi keuangan lanjutan 2 konsolidasi yang harus dikerjakan yaitu PT Rafinternet melakukan pembelian 12 lembar saham PT Mas Raffi dengan harga pasar sebesar Rp1.300 dengan melakukan pembayarannya tunai sebesar Rp4 juta ditambah 7.000 lembar saham PT Mas Raffi dan sisanya dibayar dengan hutang wesel sebesar Rp4.600.000. Langkah pertama yaitu membuat jurnal investasi saham anak perusahaan. Agar dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi, dapat dikerjakan dengan membuat jurnal investasi saham anak perusahaan atas semua investasi yang telah dikeluarkan oleh induk perusahaan. Total investasi induk perusahaan adalah Rp1.300 dikali dengan 12.000 lembar saham, yaitu sama dengan Rp15.600.000 ya. Berikut adalah jurnal yang harus dikerjakan. Keterangan pertama yaitu investasi saham PT Mas Raffi, yaitu senilai Rp15.600.000. Lalu modal saham senilai Rp7 juta, kas senilai Rp4 juta, dan hutang wesel senilai Rp4.600.000. Langkah yang kedua, menghitung persentase kepemilikan saham perusahaan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mengharuskan perusahaan induk mengetahui berapakah presentasi kepemilikan mereka terhadap perusahaan anak. PT Rafinternet yang melakukan pembelian 12.000 lembar saham akan memiliki hak kendali terhadap PT Mas Raffi sebesar 12.000 per 15.000 atau sebesar 80%. Hal ini berarti PT Rafinternet menjadi perusahaan induk dan PT Mas Raffi menjadi perusahaan anak. Langkah yang ketiga, membuat laporan keuangan konsolidasi sementara. Cara membuat laporan keuangan konsolidasi diawali dengan menambahkan akun investasi saham yang telah dibuat di atas ke perusahaan induk, yaitu PT Rafinternet. Yang pertama yaitu kas sebelum pembelian yaitu senilai Rp5 juta. Waktu pembelian yaitu minus Rp4 juta dan sesudah senilai Rp1 juta. Lalu persediaan sebelum senilai Rp3.500.000 dan sesudah senilai Rp3.500.000. Lalu investasi saham PT Mas Raffi, pembelian senilai Rp15.600.000 dan sesudah senilai Rp15.600.000. Lalu tanah sebelum senilai Rp10 juta dan sesudah senilai Rp10 juta. Lalu gedung
sebelum yaitu senilai 8 juta rupiah dan sesudah senilai 8 juta rupiah. Lalu mesin, sebelum yaitu senilai 6 juta rupiah dan sesudah senilai 6 juta rupiah. Jadi total aktiva sebelum yaitu senilai 32.500.000 rupiah dan sesudah senilai 44.100.000 rupiah. Lalu hutang usaha sebelum yaitu senilai 4 juta rupiah dan sesudah senilai 4 juta rupiah. Lalu hutang wesel sebelum yaitu senilai 5.500.000 rupiah dan pembelian senilai 4.600.000 rupiah dan sesudah senilai 10.100.000 rupiah. Lalu modal saham nominal 1.000 rupiah yaitu sebelum senilai 15 juta rupiah dan pembelian senilai 7 juta rupiah dan sesudah senilai 22 juta rupiah. Lalu eigo saham yaitu sebelum senilai 5 juta rupiah dan sesudah senilai 5 juta rupiah. Lalu laba ditahan yaitu sebelum senilai 3 juta rupiah dan sesudah senilai 3 juta rupiah. Jadi total pasifanya sebelum yaitu senilai 32.500.000 rupiah dan total pasifa sesudah yaitu senilai 44.100.000 rupiah. Langkah yang keempat yaitu membuat jurnal eliminasi investasi saham anak perusahaan. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka hak perusahaan anak masih akan diakui sebesar persentasenya. Hal ini berarti 20% hak minoritas harus diakui. Maka akan muncul akun baru, yaitu KHPDNB atau kelebihan harga pokok di atas nilai buku, atau KNBDHP atau kelebihan nilai buku di atas harga pokok. Jumlah investasi anak perusahaan sampai hak kepemilikan terhadap anak perusahaan yaitu sama dengan 15.600.000 rupiah dikurangi dengan 16 juta rupiah, jadi sama dengan 400.000 rupiah. Hal ini berarti memunculkan akun KNBDHPA. Selanjutnya, Anda dapat membuat laporan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak sebagai berikut ini. Aktivanya ada kas yaitu senilai 5 juta rupiah, lalu persediaan senilai 6 juta rupiah, lalu tanah senilai 19 juta rupiah, lalu gedung senilai 15 juta rupiah, lalu mesin senilai 11 juta rupiah. Jadi total aktivanya adalah 54 juta rupiah. Lalu pasifa, ada hutang lancar, ada hutang usaha senilai 7 juta rupiah, ada hutang wesel senilai 14.600.000 rupiah, ada KNBOHP senilai 400.000 rupiah. Lalu hak induk, ada modal saham nominal 1.000 rupiah yaitu 22 juta rupiah, eigo saham 5 juta rupiah, laba ditahan 3 juta rupiah. Lalu hak anak, ada modal saham nominal 1.000 rupiah yaitu 2.800.000 rupiah, lalu eigo saham 350.000 rupiah, lalu laba ditahan senilai 450.000 rupiah. Jadi total pasifanya adalah 54 juta rupiah. Lalu materi yang kedua yaitu laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Dalam rangka memperluas usahanya, suatu perusahaan mungkin merasa perlu untuk membuka kantor-kantor cabangnya atau memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri. Pada dasarnya, semua ketentuan yang berlaku dalam hubungannya dengan masalah kegiatan usaha di luar negeri, seperti dikemukakan pada hubungan antara kantor pusat dan kantor cabangnya, berlaku pula untuk hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Seperti misalnya masalah-masalah mengenai sistem moneter yang berlaku di negara di mana kantor cabang atau perusahaan anak tersebut berada, pembatasan-pembatasan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah pemulangan modal atau asing, transfer keuntungan, ketentuan-ketentuan tentang penjabaran terhadap rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pencatatan akuntansi terhadap transaksi antara perusahaan afiliasi. Pengertian perusahaan afiliasi atau affiliation
affiliate company adalah suatu perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk. Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan afiliasi dengan perusahaan lain apabila yang pertama, salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Yang kedua yaitu salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Lalu yang ketiga, salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan. Maka dua atau lebih perusahaan tersebut dikatakan mempunyai hubungan afiliasi atau sebagai perusahaan afiliasi. Lalu yang keempat, salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya yang bertempat kedudukan di luar negeri dilakukan melalui dua tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama adalah menjabarkan saldo rekening-rekening yang ada pada laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri atau rupiah. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing ke mata uang dalam negeri biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari saldo rekening-rekening di dalam neraca sisa setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Lalu tahap kedua, setelah penjabaran rekening-rekening di dalam neraca sisa atau setelah penyesuaian tersebut adalah melakukan eliminasi terhadap saldo hak-hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak. Saldo rekening-rekening, hutang piutang, serta laba dari hasil transaksi antara kedua perusahaan afiliasi tersebut sesuai dengan metode pencatatan yang dipakai atau terhadap investasi saham-saham pada perusahaan anak dan sebagian pemilikannya. Yang kedua, penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing. Proses ulangan rekening mata uang asing anak perusahaan ke dalam mata uang yang disetara atau biasanya mata uang pelaporan perusahaan induk untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi dalam mata uang asli dari perusahaan induk. Penjabaran mata uang asing dalam arti yang paling sederhana adalah setiap perhitungan yang melibatkan mengungkapkan jumlah uang dalam satu mata uang dalam satuan mata uang yang berbeda. Lalu yang ketiga, penyusunan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca yang dikonsolidasikan. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Tujuan dari penyusunan tiap-tiap jenis laporan keuangan, yaitu neraca, disusun dengan tujuan utama untuk menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat atau pada tanggal neraca. Yang kedua, laporan laba rugi, disusun dengan tujuan untuk menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang ketiga, laba yang ditahan, untuk menunjukkan hak-hak para pemegang saham terhadap bagian laba yang didapat oleh perusahaan. Kontinuitas di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan bertitik tolak dari laporan-laporan keuangan individual, yaitu hasil akhir dari proses akuntansi masing-masing perusahaan. Adanya kontinuitas yang dimaksud adalah bahwa saldo rekening-rekening yang tercantum dalam neraca konsolidasi pada suatu saat merupakan kelanjutan daripada saldo-saldo rekening-rekening yang sama dalam neraca konsolidasi
yang disusun pada akhir periode sebelumnya. Berikut contoh yang diberikan. Yang pertama yaitu apabila perusahaan-perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang berusaha di bidang perdagangan. Yang kedua yaitu apabila perusahaan-perusahaan afiliasi adalah perusahaan-perusahaan yang berusaha di bidang manufaktur. Laporan keuangan yang dikonsolidasi pada perusahaan dagang atau investasi saham pada perusahaan anak dicatat dengan metode harga perolehan. Apabila investasi saham-saham pada perusahaan anak dicatat dengan metode harga perolehan atau cost method, maka laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan, dan neraca atau individual PT Gunung Sari pada contoh nomor 1 akan berbeda dengan apabila investasi saham-saham tersebut dicatat dengan metode equity. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karena pada metode harga perolehan laba atau usaha periode, perusahaan anak tidak diakui pada buku-buku perusahaan induk sampai dengan laba tersebut dibagikan sebagai dividen. Oleh sebab itu, pada metode harga perolehan laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan neraca PT Gunung Sari pada contoh nomor 1 akan menjadi seperti berikut ini. Berikut laporan laba rugi PT Gunung Sari periode tahun 2019-2020. Yang pertama yaitu hasil penjualan pada tahun 2019 yaitu senilai 45 juta rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 47.500.000 rupiah. Lalu persediaan barang per 1 Januari pada tahun 2019 yaitu senilai 6.376.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 4.875.000 rupiah. Lalu pembelian pada tahun 2019 yaitu senilai 28.500.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 30 juta rupiah. Lalu harga pokok barang yang tersedia untuk dijual pada tahun 2019 yaitu senilai 34.875.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 34.875.000 rupiah. Lalu persediaan barang per 31 Desember pada tahun 2019 yaitu senilai 4.875.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 6.375.000 rupiah. Jadi total pada tahun 2019 yaitu senilai 30 juta rupiah, dan total pada tahun 2020 yaitu senilai 28.500.000 rupiah. Lalu laba kotor penjualan pada tahun 2019 yaitu senilai 15 juta rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 19 juta rupiah. Biaya usaha yaitu biaya administrasi pada tahun 2019 yaitu senilai 6.875.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 7.250.000 rupiah. Lalu biaya pemasaran pada tahun 2019 yaitu senilai 5 juta rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 6.500.000 rupiah. Jadi totalnya pada tahun 2019 adalah 11.875.000 rupiah, dan total pada tahun 2020 yaitu senilai 13.750.000 rupiah. Lalu laba usaha, ada penghasilan dan biaya di luar usaha yaitu pada tahun 2019 senilai 3.125.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 5.250.000 rupiah. Lalu penghasilan dividen pada tahun 2019 yaitu 0, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 375.000 rupiah. Jadi total pada tahun 2019 yaitu senilai 3.125.000 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 5.625.250.000 rupiah.
Berikut adalah laporan laba yang ditahan PT Gunung Sari. Per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2020. Saldo 1 Januari pada tahun 2019 yaitu senilai 50 juta rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 8.125.000 rupiah. Lalu ditambah laba bersih tahun 2019 yaitu senilai 3.125.000 rupiah. Lalu laba bersih tahun 2020 yaitu senilai 5.625.000 rupiah. Jadi total tahun 2019 yaitu senilai 8.125.000 rupiah dan total pada tahun 2020 yaitu senilai 13.750.000 rupiah. Lalu dikurangi dividen pada tahun 2019 yaitu 0 dan pada tahun 2020 yaitu senilai 2.500.000 rupiah. Jadi saldo per 31 Desember total 2019 yaitu senilai 8.125.000 rupiah dan total pada tahun 2020 yaitu senilai 11.250.000 rupiah. Lalu selanjutnya neraca PT Gunung Sari. Berikut rekening-rekening neracanya. Kas dan bank pada tahun 2019 yaitu senilai 4.250.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 3.375.000 rupiah. Lalu piutang dagang atau neto pada tahun 2019 yaitu senilai 6.750.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 7.500.000 rupiah. Lalu persediaan barang dagangan pada tahun 2019 yaitu senilai 4.875.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 6.375.000 rupiah. Lalu aktiva tetap atau neto pada tahun 2019 yaitu senilai 17.500.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 16.750.000 rupiah. Lalu investasi saham-saham PT Wijaya atau Cost Method pada tahun 2019 yaitu senilai 9.750.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 9.750.000 rupiah. Jadi jumlah aktiva pada tahun 2019 yaitu senilai 43.125.000 rupiah dan jumlah aktiva pada tahun 2020 yaitu senilai 43.750.000 rupiah. Lalu hutang dagang dan modal. Hutang dagang pada tahun 2019 yaitu senilai 7.500.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 50 juta rupiah. Lalu hutang jangka panjang pada tahun 2019 yaitu senilai 7.500.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 5 juta rupiah. Lalu hutang jangka panjang yaitu pada tahun 2019 yaitu senilai 7.500.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 7.500.000 rupiah. Lalu modal saham pada tahun 2019 yaitu senilai 20 juta rupiah dan pada tahun 2020 senilai 20 juta rupiah. Lalu laba yang ditahan pada tahun 2019 yaitu 81.250.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 11.250.000 rupiah. Jumlah hutang dan modal pada tahun 2019 yaitu senilai 43.125.000 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu senilai 43.750.000 rupiah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.